Pemirsa Jawas TV, saya Puputu Sitasari hari ini sedang berada di RSU Tidar Kota Magelang, dan rumah sakit ini sekarang sedang menyelenggarakan seminar nasional yang diikuti oleh ratusan peserta. Nah, menariknya di seminar kali ini tentang regulasi dan penanganan stroke, ada juga yang menjadi keynote speakernya adalah Haji Damar Prasetyono, merupakan wali Kota Magelang. Ada juga Dr. Sriharso. Dr. Sriharso ini merupakan wakil wali Kota Magelang yang memang memiliki background sebagai dokter, dan beliau juga sebagai Dewan Pendidikan dan Pelatihan Arsada Pusat. Kemudian ada juga Dr. Dodi Tugasworo, ini merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Ada juga Prof. Dr. Ismail, Guru Besar Ilmu Penyakit Saraf di FK KMK UGM, dan juga Dr. Lutfi Hanintio, ini merupakan dokter spesialis neurointervensi yang ada di RSU Tidar Kota Magelang. Jadi seminar ini menghadirkan banyak sekali narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, dan hadir juga dari perwakilan BPJS Kesehatan, tentunya membahas bagaimana regulasi dan juga penanganan yang bisa diklaim BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu pemirsa Jawas TV, Puput akan mengajak pemirsa untuk mengikuti acara seminar ini. Mari. RSU Tidar Kota Magelang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia atau Perdosmi menyelenggarakan seminar nasional tentang penanganan penyakit stroke pada Minggu 11 Mei 2025. Seminar bertajuk Update Hospital Regulation and Advanced Therapy for Stroke itu sukses menarik minat ratusan peserta dari berbagai daerah untuk mengikutinya. Acara yang berlangsung di Auditorium Dr. Andes Bagus Panuntun tersebut telah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang berkompeten di bidangnya. Seminar ini menegaskan komitmen RSU Tidar Kota Magelang dalam memajukan dunia kesehatan. PLT Direktur RSU Tidar Kota Magelang Dr. Junaidi Wibowo mengatakan, seminar ini diadakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan penanganan penyakit stroke yang jumlah pasiennya kian hari kian meningkat. Bahkan penyakit stroke mulai menyerang usia muda karena dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Ya, sebenarnya memang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat ya. Kita sudah tahu bahwa untuk tahun-tahun sekarang seperti pemerintah sudah sampaikan, ada yang pertama adalah kanker, kemudian yang kedua jantung ya. Ini menjadi fokus kita untuk bisa memberikan layanan langsung kepada masyarakat sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Magelang terutama. Seperti itu. Selama ini kan untuk kebutuhan jantung, kebutuhan kanker itu nanti masih ke rumah sakit kelas A seperti di Karyadi, seperti di Sarsito. Nah, ini kita setelah nanti kita akan meningkatkan kualitas layanan, kuantitasnya untuk khusus jantung, kita ke depan akan ke arah kanker ya. Jadi kita akan menjadi juga pelayanan kanker untuk kita tingkatkan. Untuk pelayanan cath lab-nya sendiri akan dibuka kapan nih? Sebenarnya sudah buka sebenarnya. Hanya masalahnya adalah saya sampaikan tadi bahwa untuk pelayanan ini adalah pelayanan canggih di mana dibutuhkan pembiayaan yang agak tinggi. Nah, untuk masyarakat umum mungkin dirasa agak memberatkan, sehingga kita menunggu untuk kerjasama dengan BPJS sehingga pelayanan untuk cath lab ini untuk baik pasien stroke maupun pasien jantung bisa di-cover oleh BPJS. Insya Allah dalam bulan ini ya, mohon doa restunya kerjasama ini bisa berjalan sehingga bulan Juni ya Dok, insya Allah ya, bulan Juni kita bisa launching untuk pelayanan cath lab ini baik jantung maupun saraf untuk pelayanan yang di-cover oleh BPJS. Kelebihan dari cath lab ini selama ini kalau ada orang stroke,
pada apa kan selalu berpikir tentang operasi otak ya dok. Ya ini bisa lebih ringan untuk pelayanannya apabila bisa cepat terdeteksi dan bisa cepat dilaksanakan tindakan cath lab ini. Ya, jadi pada kondisi itu tidak perlu dilakukan buka kepala lah, ya. Jadi tidak perlu dilakukan operasi bedah saraf yang besar. Sementara itu, dokter spesialis neurointervensi RSU Tidar Kota Magelang, Dr. Lutfi Hanityo menyebutkan terjadi penambahan jumlah pasien stroke kategori baru sebanyak 1.400 kasus per tahun. Setidaknya ada 50 pasien stroke yang mengakses layanan kesehatan di RSU Tidar setiap harinya. Selain itu, data RSU Tidar Kota Magelang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, RSU Tidar Kota Magelang telah menangani 10.910 kasus stroke dan 27.815 kasus penyakit jantung. Ribuan pasien stroke yang berobat ke RSU Tidar Kota Magelang tidak hanya berasal dari warga Kota Magelang saja, melainkan dari berbagai daerah tetangga karena RSU Tidar Kota Magelang telah menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Kedu, Jawa Tengah. Kalau untuk cath lab sendiri di bagian neurologi atau di bagian saraf, memang kita fokusnya untuk penyakit stroke, entah itu stroke penyempitan, penyumbatan ataupun perdarahan sesuai dengan indikasi. Jadi kedepannya dengan pasien stroke ini semua bisa sembuh kayak gitu ya. Jadi kalau untuk stroke cath lab untuk stroke saja. Jadi stroke perdarahan ataupun stroke penyumbatan. Dan kedepannya nanti sama dengan dokter jantung untuk jantung koroner dan dokter bedah torak vaskuler. Itu untuk kecakupan yang lebih luas. Tapi sementara ini untuk penyakit jantung dan penyakit stroke. Ya, seperti itu. Kalau untuk fasilitasnya sendiri, untuk alat-alatnya gimana? Baik. Kita saat ini dari bulan Januari sampai hari ini kita sudah melakukan tindakan prosedur selama kurang lebih 8 kali, namanya DSA atau Digital Subtraction Angiography Cerebral untuk penyakit stroke. Tapi tadi karena memang pasiennya umum, saya belum bisa ekspansi lebih besar. Untuk alat peralatan sudah siap semuanya dari trombektomi, jadi kita bisa melakukan penanganan penyempitan atau penyumbatan dalam waktu 24 jam untuk stroke penyumbatan. Jadi akan lebih akurat, akan lebih cepat seperti itu ya. Salah satu narasumber dalam seminar ini adalah Dr. Dodi Tugasworo. Dr. Dodi mengungkapkan, faktor pencetus bertambahnya kasus stroke di Indonesia telah dipengaruhi pola hidup yang salah. Tidak adanya keseimbangan antara aktivitas istirahat dengan konsumsi makanan yang sehat. Tidak hanya itu, penyakit stroke bisa dipicu oleh penyakit hipertensi yang terlambat tertangani dengan baik. Stroke dapat menyebabkan kerusakan otak signifikan yang dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh yang berakibat pada kecacatan permanen. Penyakit stroke juga dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Menurutnya, penyakit stroke membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Dr. Dodik menyambut baik hadirnya layanan cath lab milik RSU Tidar Kota Magelang karena diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerataan layanan cath lab di Indonesia dan menekan angka keparahan penyakit stroke. Jadi stroke itu sesuatu yang kegawat daruratan. Jadi tantangan di negara kita itu masih cukup besar. Karena terlihat dari angka insiden stroke yang tidak makin menurun tapi makin meningkat. Hal ini tentu berkait dengan berbagai macam persoalan. Di masyarakat misalkan pola hidup, masalah pola hidup yang kurang sehat, masalah makanan yang kurang sehat, sehingga ini menyebabkan angka insiden stroke juga akan menjadi tinggi. Juga faktor risiko stroke seperti hipertensi, dislipidemi dan sebagainya itu juga masih berkembang cukup. Jadi ini tadi ya karena pola hidup yang kurang sehat. Yang kedua adalah bahwa sarana prasarana juga masih kurang. Misalkan pemakaian untuk trombolisis ya, obat-obat yang untuk cepat ya, karena stroke itu butuh penanganan cepat, itu juga belum terdistribusi secara di fasilitas kesehatan.
karena juga ini menyangkut juga bagaimana pengadaan beberapa sarana yang lain, ya, misalkan CT scan dan sebagainya. Kami di Perdos ini juga mengakui bahwa kami sekarang jumlahnya sekitar 2.700-an dokter saraf se-Indonesia, dan ini sudah mulai lagi dan kami akan mencapai sekitar 3.500-an atau 4.000-an bahkan itu di tahun 2030 mungkin. Jadi cukup kalau misalnya kalau sudah sampai segitu, insya Allahnya sudah menyebar. Karena kami juga menyebarkan rumah sakit pendidikan, senter-senter pendidikan. Sekarang ada di Mataram, sekarang ada di Manado, ada di Makassar, ya. Jadi Indonesia Timur sudah mulai tercover dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sampai Maluku atau bahkan mungkin Papua. Jadi pusat-pusat pendidikan neurologi ini sudah mulai kita kembangkan dari tadinya 14, sekarang sudah ada 18, ya. 18 center pendidikan untuk pusat pendidikan neurologi. Dan ada lagi yang sekarang ada hospital base-nya itu ada di PON, RS PON, ya. Jadi kita sudah mempercepat untuk pengadaan dokter spesialis ini. Nah, problem itulah, jadi dari sisi bagaimana demografisnya Indonesia yang begitu luasnya, bagaimana kesadaran masyarakat kalau ada stroke itu harus segera ditangani, itu semua harus menjadi tantangan buat kami dokter neuro. Kewajiban kami untuk menjelaskan dan kewajiban kami juga untuk meningkatkan kemampuan para dokter neuro se-Indonesia. Kalau di Kota Magelang sendiri untuk RSU Tidar kan sekarang sudah ada cath lab, ini bagaimana? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Karena salah satu penanganan stroke itu tidak hanya untuk obat trombolisis tadi, yang kebetulan saat ini obat trombolisis itu sudah masuk daftar DOEN. Ya, ini kami desak terus karena alhamdulillah Kementerian Kesehatan sudah memberikan bahwa ini masuk daftar DOEN. Artinya bahwa negara harus menyediakan obat ini, ya. Nah, selain itu penanganan keduanya adalah trombektomi atau menghilangkan trombus ataupun kotoran di pembuluh darahnya itu dengan cara tadi DSA ataupun cath lab itu tadi, ya. Nah, dengan begitu maka dia pelayanan stroke ini akan menjadi terlayani sesuai dengan standar yang ada. Saat ini sih tidak banyak sih, belum banyak maksudnya cath lab di Indonesia. Tapi mungkin ke depan akan banyak. Kami sendiri sekarang sudah hampir 100, ya, mungkin 100 orang sudah mampu untuk menangani trombektomi itu, ya. Jadi karena ada pendidikan fellowship yang setiap 1 tahun, ya, 1 tahun itu selalu ada. Ya, barusan kemarin ada 21 orang yang lulus baru saja 2 hari yang lalu. Ya, 21 orang yang lulus fellow itu. Jadi semakin banyak dokter-dokter spesialis yang berkualitas ditunjuk dengan rumah sakitnya yang semakin banyak punya. Ya, rumah sakit Tidar ini cukup potensial sekali. Karena ini kan rumah sakit Tidar ini mengcover kabupaten Sekarisidenan Magelang mungkin, ya. Ya, Kedu, ya. Ya, Sekarisidenan Kedu mungkin bisa. Tapi mungkin tidak hanya Tidar, harus ada lagi. Karena pelayanan stroke itu tadi makin cepat makin baik. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif
fueling your automotive passion. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Zodiak bersinar. Dalam acara ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono sebagai pembicara kunci menerangkan bahwa seminar ini merupakan langkah nyata dalam merealisasikan program Magelang Bergaung. RSU Tidar Kota Magelang dirancang tidak hanya sebagai rumah sakit yang menjalankan fungsi dalam melayani kesehatan, tapi juga menjadi destinasi wisata rumah sakit dengan berbagai kegiatan penunjang lainnya, salah satunya melalui kegiatan seminar. Menurut Wali Kota Magelang Damar, melalui seminar ini, seluruh komponen yang peduli terhadap kemajuan ilmu kesehatan di Indonesia dapat menyatukan persepsi dan pemahaman mengenai regulasi dalam penanganan stroke dan mengeksplorasi berbagai terapi canggih yang telah diterapkan RSU Tidar Kota Magelang. Dalam kesempatan ini pula, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meresmikan layanan Cath Lab RSU Tidar Kota Magelang yang ditunjang dengan peralatan medis yang canggih. Layanan Cath Lab tersebut berfokus pada fasilitas subspesialistik yang mendukung prosedur diagnostik dan intervensi pada jantung serta pembuluh darah, seperti digital subtraction angiografi atau DSA maupun pemasangan stent guna menangani kasus penyakit jantung dan stroke secara komprehensif. Layanan Cath Lab tersebut membuat RSU Tidar Kota Magelang menjadi rumah sakit rujukan di Kedu, Jawa Tengah dengan layanan unggulan yang semakin lengkap dan berkualitas. Ya, ini sebuah pelayanan. Pemerintah itu kan fungsinya melayani. Nah, kita melihat permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, setelah kita inventarisasi apa yang menjadi masalah di masyarakat, kita luncurkan program ini. Jadi dasarnya dari situ. Kita turun ke bawah, apa tuh yang diperlukan masyarakat tentang kesehatan ini? Oh, ternyata
Pak, saya kerja pagi hari, saya sakit, keluarga sakit, tapi saya tidak bisa nganter pagi hari, bisa saya sore. Nah, dari sini kita buka layanan pagi dan sore. Oh, yang lansia, yang disabilitas, perlu ada yang namanya home care. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk meluncurkan program-program yang pro rakyat ini. Setiap disabilitas maupun lansia dapat berapa jatahnya Pak dalam 1 tahun untuk home care-nya? Oh, itu tentatif, bebas, relatif. Jadi tidak kita batasi. Ini sebuah pelayanan. Pak, ke depan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Magelang akan mengarah kemana Pak? Mengarah ke kemajuan. Artinya gini ya, ke depan kita akan membangun rumah sakit KJSU, gitu. Seminar seperti ini, seminar ini kan untuk meningkatkan capability, untuk meningkatkan kualitas daripada SDM kita di bidang kesehatan. Setahun kita nanti 2 kali. Levelnya internasional. Nanti kita datangkan yang dari Korea, kita datangkan yang dari Singapura. Itu 2 kali kita. Itu untuk menambah kemampuan SDM kita di bidang kesehatan. Kita ya, jadi di samping itu pelayanan ke masyarakat ini tentunya bukan cuma ya semua kita layani, minumnya, ruang tunggunya yang representatif, seperti itu. Pokoknya kita betul-betul melayani lah pemerintah Kota Magelang. Mungkin bergeser ke Pak. Nah, ini beliaunya Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tadi Pak Wali sudah ngendiko banyak, yang intinya Damar Sriharso 5 tahun ke depan akan memprioritaskan terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan sudah dimulai hari ini di launching, tadi pelayanan pagi sore, seminar Magelang Bergaul dan yang lain-lain. Dalam waktu dekat atau ke depan kita juga akan bangun lagi rumah sakit yang khusus, yaitu kardio neuro seperti di Jakarta atau seperti di luar negeri. Juga tidak kalah pentingnya karena UGD kita sudah tidak representatif, insya Allah nanti Pak Wali akan membangun rumah sakit khususnya UGD bedah sentral yang representatif dan standarnya standar internasional. Dan Mbak, tidak kalah penting lagi, masyarakat kan kita juga banyak yang dari Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo, sekitar sini. Nah, selama ini masyarakat udah ngeluh karena naik lift kadang-kadang naik turunnya takut. Nah, Pak Wali punya ide, Mbak dikasih minum teh toh Pak, nah, jam-jam 11. Oke, sekarang pasien-pasien yang sudah jam 11 dikasih minum teh anget biar takut biar tidak naik turun di lift, kadang-kadang takut biar minum di situ. Karena sekali lagi rumah sakit kita rumah sakit rujukan, pasiennya semakin hari semakin banyak. Padahal harapan kita semua orang itu sakit, tapi apa boleh buat, karena memang ada takdir, ada sakit, ada sehat. Jadi mau tidak mau, saya dan Mas Damar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti didukung oleh Mas Epin Ketua Dewan memberikan ACC untuk program kesehatan. Gitu Mas Epin ya. Dalam seminar ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meluncurkan beberapa program unggulan Kota Magelang di bidang kesehatan. Bersama dengan Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sriharso, program layanan poliklinik spesialis buka pagi dan sore benar-benar telah diresmikan. Kemudian, program lainnya seperti penyediaan minuman sehat gratis di ruang poliklinik, layanan home care puskesmas keliling bagi masyarakat rentan seperti lansia dan disabilitas, serta beberapa program unggulan lainnya. Ketua DPRD Kota Magelang Elvin Septa Haryanto Kamil memberikan dukungan penuh kepada Pemkot Magelang dan RSU Tidar Kota Magelang untuk terus berinovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dukungan nyata ini diberikan demi kepentingan rakyat. Jelas untuk masyarakat. Ini kan kebanggaan, RSUD itu kebanggaan. Tidar ini kebanggaan. Mana sih nggak kenal Tidar? Tadi Pak Wali sama Pak Wali cerita, Mas sing daerah kono kayak orang kabupaten mesti rene. Wong sing perbatasan sini larinya ya mesti ke sini nggak ke sana. Nah, artinya apa? Ya harus ditingkatkan. Ya kalau kami kan pasti sinergi ya. Kami nanti tadi Pak Wali juga menyampaikan tolong dikaji. Kami akan mendampingi. Oh seperti apa sih? Nanti kan pasti beliau-beliau ini punya tim, kita presentasi kepada kami. Seperti apa? Kalau kita sepakat, saya kira kalau
Karena materinya update, memang kita butuhkan untuk keperluan praktek sehari-hari. Yang kedua, pembicaranya istimewa-istimewa semua. Tentunya nanti materi yang disampaikan juga bagus dan bermanfaat untuk praktek dokter. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah memastikan adanya pemerataan akses layanan kesehatan di Kota Magelang tanpa diskriminasi, baik dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pihaknya pun berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan di Kota Magelang yang inovatif dan inklusif. Ya, ini membuka jalan, peta jalan layanan inklusif ya. Jadi layanan inklusif yang kita kembangkan ini sifatnya nanti bisa diakses, mudah diakses, setara, non-diskriminatif. Jadi semakin banyak warga masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan canggih, tidak harus sampai ke jauh-jauh ke Sarjito, ke Muardi, ke Karyadi, tapi yang di sekitar kita terlayani akan sangat memudahkan, baik respon time-nya, kemudian cakupan layanannya. Dokter, kalau tren penyakit stroke saat ini itu sudah seperti apa sih, Dok? Jadi sekarang trennya itu penyakit tidak menular tuh semakin menguasai 14 atau 10 besar penyakit degeneratif dan tidak menular yang menyebabkan morbiditas, mortalitas tertinggi di Indonesia, antara lain stroke, jantung, ya, DM, hipertensi, yang muaranya nanti juga komplikasinya banyak ke stroke juga ya, Dok ya. Jadi ya pengendaliannya harus bareng-bareng. Kami yang di preventif promotif harus bekerja lebih giat, rumah sakit nanti fokus di kuratif dan rehabilitatifnya juga lebih maju lagi sehingga masyarakat bisa terlayani, mencegah keparahan, mencegah komplikasi dan penanganannya lebih cepat. Kalau tantangan dalam penanganan stroke sendiri? Tantangannya itu biasanya itu kesadaran pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat ya, karena itu sangat terkait dengan behaviornya ya. Jadi pengendalian penyakit tidak menular itu sangat penting untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Tapi kita di sisi layanan juga harus menyiapkan modalitas yang memadai untuk bisa menangani masyarakat yang sudah terlanjur. Yang belum terlanjur kita cegah, makanya ada cek kesehatan gratis, ada screening kesehatan, ada edukasi masyarakat. Tapi kalau yang sudah bagaimana, kan tetap harus dilayani dengan baik. Untuk menuju generasi emas apa 2045 apa imbauan kepada generasi muda, karena katanya juga sudah mulai banyak yang kena DM dan juga stroke juga. Jadi himbauan untuk generasi muda dan semua masyarakat, kita harus utamakan paradigma sehat. Paradigma sehat itu dari pola hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, sama kesadaran untuk seeking for healthcare kalau memang sudah terdeteksi. Ya jangan sampai orang itu sudah terdeteksi punya risiko atau terdiagnosis penyakit tapi menunda-nunda untuk mencari layanan kesehatan. Itu nanti akan jatuh kepada keparahan dan komplikasi yang lebih lanjut. Dan untuk pengobatan itu butuh kepatuhan, ya, seperti itu. Kalau tingkat kepatuhan pengobatan di masyarakat sekarang gimana, masih rendah? Ya, tolong ukurnya adalah hipertensi dan DM. Orang hipertensi dan orang DM itu rutin minum obat atau tidak? Kalau masih rendah prosentasenya berarti kepatuhan masyarakat untuk pengobatan penyakit kronisnya masih rendah, sama TBC. Ya, siap.